Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan, ketemu kembali dengan saya Eko Murianto di konten Dadi Timar. Alhamdulillah hari ini kembali bisa hadir, walaupun saya mohon maaf ini ada di ruangan kamar BPSDM karena harus mengikuti kegiatan di BPSDM Provinsi Jawa Timur. Dan pada kesempatan yang baik ini saya ingin menyapa seluruh teman-teman yang menyaksikan konten Dadi Timar. Selamat datang di Dadi Timar. Semoga apa yang ada di Dadi Timar panjenengan bisa mengambil manfaat di dalamnya. Allahumma amin. Rekan-rekan, saya akan sampaikan baru saja ada pertanyaan terkait dengan proyeksi BLT DD, bantuan langsung tunai yang bersumber dari dana desa di tahun 2023. Dan ini terkait dengan rencana penyusunan penyempurnaan dari RKP karena munculnya Permendes nomor 8 tahun 2022 ini. Nah, nanti untuk bisa memahami apa yang saya sampaikan, silahkan rekan-rekan simak kembali konten-konten Dadi Timar sebelumnya yang menyampaikan tentang skala prioritas penggunaan dana desa. Kali ini saya akan berbicara tentang BLT DD untuk 2023 karena kalau tidak hati-hati kebijakan ini nanti akan menimbulkan perdebatan atau mungkin sakwasangka yang enggak bagi teman-teman saya aparatur pemerintah desa. Maka apa yang harus dilakukan? Yang pertama tentunya untuk BLT DD ini masih ada waktu di bulan Oktober, November, dan Desember untuk 2022. Dan nanti start mulai Januari 2023 tentunya ada perubahan yang harus penjenengan sesuaikan sesuai dengan aturan main yang ada. Untuk 2022 ini silahkan disesuaikan kembali BLT DD-nya bagi yang akan melakukan penyesuaian tentunya dengan melakukan musdes. Karena ini menjadi awal langkah penjenengan untuk masuk di 2023. Karena ada perbedaan yang jumlah yang cukup signifikan, di mana di 2022 kalau penjenengan sudah terlanjur menganggarkan 40% dari dana desa untuk BLT DD, tentu saja nanti di 2023 ini akan menyesuaikan atau melakukan penyesuaian dan pengurangan. Kaitannya dengan ini teman-teman, nah, tentunya harus hati-hati, khususnya saya berpesan kepada Bapak Ibu Camat dan Bapak Ibu Kades serta teman-teman perangkat desa bahwa penyesuaian ini harus penjenengan lakukan agar tidak muncul permasalahan. Nah, karena apa? Nanti di 2023 jumlahnya tinggal maksimal itu 25%. Yang kemarin itu minimal 40%, nah sekarang ini maksimal 25%. Lalu apa saja kegunaan untuk 2023? Monggo penjenengan simak. Yang pertama, prioritas penggunaan dana desa untuk bantuan langsung tunai ini maksimal dialokasikan 25% dari pagu dana desa yang diterima oleh setiap desa. Gunanya untuk mendukung percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim. Sekali lagi, untuk mendukung percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim. Tentunya ada kriteria yang di sana yang harus penjenengan pedomani. Yang pertama adalah BLT ini dikhususkan kepada keluarga miskin. Sekali lagi, kepada keluarga miskin yang berdomisili di desa bersangkutan dan diutamakan keluarga miskin ekstrim. Artinya kalau banyak keluarga miskin dan tidak mencapai 25, penjenengan harus upayakan untuk mengkoreksi lagi, musdes lagi, menyisir ulang lagi untuk diberikan kepada yang diutamakan, yaitu miskin ekstrim. Tentunya kriteria miskin ini harus jelas sehingga dalam pemberian atau pengurangan nantinya penjenengan punya dasar hukum yang jelas. Kalau di Kabupaten Magetan, pedomani Peraturan Bupati nomor 13 tahun 2019. Yang pertama tadi kepada keluarga miskin atau diutamakan kepada yang miskin ekstrim yang berdomisili di desa. Yang kedua adalah keluarga yang terdapat anggota keluarganya yang difabel.
tentunya ini maksudnya adalah keluarga tersebut adalah keluarga yang tidak mampu mengurus keluarganya yang difabel itu. Kemudian keluarga yang terdapat anggota keluarganya yang mempunyai sakit menaun. Dan yang berikutnya adalah keluarga dengan anggota rumah tangga tunggal, artinya dia sebatang kara di situ. Tinggal di desa itu tinggal sebatang kara dan tidak mampu. Jadi intinya adalah masuknya adalah di kriteria miskin ini. Makanya untuk melakukan itu saya berpesan untuk seluruhnya saja berhati-hati dalam menentukan kriterianya, lewatkan musdes. Kalau perlu di dalam musdes itu dipampangkan, jadi dibuat papan begitu, atau di-slide-kan atau dibuat data yang akurat. Misalkan dalam satu desa ada sekian begitu ya, ada sekian misalkan 100. Nah, ini mana yang masuk miskin ekstrim. Kemudian kalau itu sudah terpenuhi baru masuk ke yang miskin dengan memperhatikan 4 kriteria yang saya sebutkan tadi di dalam peraturan Permendes nomor 8 tahun 2022, dan juga pedomani bahwa kriteria miskin sudah ada ketentuannya. Silahkan penjenengan bersama-sama mencermatinya. Kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah bagaimana kita memberikan pemahaman kepada warga yang tadinya menerima karena sudah tidak memenuhi syarat menjadi miskin atau tidak memenuhi syarat menerima BLT ini, diberikan pemahaman sehingga tidak muncul permasalahan yang nantinya akan merepotkan penjenengan khususnya para pelaku dan penggiat desa yang ada di desa tentunya, apalagi aparatur pemerintah desa, sehingga pemahaman ini bisa dimaknai mulai awal. Jadi masih ada waktu 3 bulan untuk penjenengan memberikan pemahaman kepada warga penjenengan yang tadinya menerima sehingga harus tidak menerima di tahun 2023 maksud saya. Itu teman-teman sedikit yang dapat saya sampaikan menjawab pertanyaan yang baru saja saya terima. Dan sekali lagi saya mohon maaf untuk teman-teman yang pengen bertatap muka langsung, untuk sementara ini belum bisa karena saya harus mengikuti kegiatan di BPSDM Provinsi Jawa Timur. Terima kasih, sampai ketemu lagi dengan saya Eko Muryanto di konten Dadi Timar selanjutnya. Dan apabila ada pertanyaan, silakan ditulis di kolom komentar. Terima kasih. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.